Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Video kali ini Om CT akan update pembangunan jembatan Pandan Simo atau jembatan Serandaan 3 teman-teman, yang merupakan jembatan penghubung jalur jalan lintas selatan atau JJLS antara Bantul dengan Kulon Progo, yang informasinya rencananya tidak lama lagi akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan jembatan. Dan saat ini informasinya sudah dilakukan persiapan dan pembersihan lahan teman-teman. Nah, seperti apa perkembangannya? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Nah, sebelum menuju lokasi pembangunan jembatan Pandan Simo teman-teman, saat ini Om CT mencoba melewati jembatan Kretek 2 yang belum lama diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 2 Juni 2023 yang lalu teman-teman. Nah, jembatan Kretek 2 ini saat ini merupakan salah satu jembatan terpanjang di Jogja dengan total panjang pembangunan 2,7 km dengan panjang jembatan 556 meter yang melintasi Sungai Opak dan dibangun dengan nilai investasi mencapai 364 miliar rupiah ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Nah, jembatan Kretek 2 ini juga sebagai jembatan penghubung jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan antara Parangtritis dengan Tirto Hargo Kretek Bantul, yang merupakan kawasan wisata pantai di Bantul, Yogyakarta. Nah, seperti ini teman-teman gambaran lokasi jembatan Kretek 2 yang sudah selesai pembangunannya dan sekarang juga sudah berfungsi, yang melintasi Sungai Opak yang sungainya tidak terlalu lebar. Dan tidak jauh dari lokasi jembatan Kretek 2 atau persisnya di sebelah barat jembatan Kretek 2 ini akan dibangun jembatan Pandan Simo atau jembatan Serandaan 3 yang melintasi Sungai Progo yang begitu lebar ini dan luas. Nah, jembatan-jembatan ini sama-sama sebagai jembatan penghubung jalur jalan lintas selatan. Nah, inilah teman-teman muara Sungai Progo yang begitu lebar, dan di atasnya besok akan dibangun jembatan Pandan Simo. Nah, Sungai Progo ini langsung mengarah ke pantai selatan teman-teman. Nah, itu, dan ini menjadi tempat favorit bagi para pemancing. Di depan ini adalah jalur jalan lintas selatan dari arah barat atau dari Bandara Ya Kulon Progo teman-teman. Ini di wilayah Galur, Kulon Progo. Nah, satu-satunya akses dari Kulon Progo ini yang akan menuju jalur jalan lintas selatan di kawasan Bantul saat ini hanya melalui jembatan Serandaan 2 yang lokasinya berbatasan dengan Brosot di sisi utara JJLS ini teman-teman. Jadi butuh waktu antara 15 sampai 20 menit untuk menyambung kembali dengan JJLS di Bantul. Nah, ke arah lurus sana teman-teman, bila akan melewati jembatan Serandaan 2 tadi, lalu ke arah kanan ini sebenarnya jalur jalan lintas selatan di Trisik, Desa Keranggan, Kecamatan Galuh, Kulon Progo, yang akan menyambung dengan jalur jalan lintas selatan di kawasan Pandan Simo, Dusun Ngentak, Sri Gading, Kecamatan Serandaan, Bantul teman-teman. Dan saat ini masih terputus oleh Sungai Progo sehingga dibutuhkan jembatan penyambung. Dan informasinya akan dibangun jembatan Serandaan 3 atau jembatan Pandan Simo. Dan jembatan ini digadang-gadang bila sudah jadi akan menjadi jembatan terpanjang di Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, sekarang kita coba menyusuri jalur jalan lintas selatan di kawasan Galur, Kulon Progo ini. Dan jalan ini sudah dibangun lumayan lama tapi masih belum berfungsi maksimal karena memang di ujung sana itu terputus oleh Sungai Progo teman-teman. Nah, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan tol, berupa jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan hingga bandara dan infrastruktur lainnya teman-teman. Nah, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan daya saing, percepatan ekonomi di daerah, dan pemerataan pembangunan. Nah, untuk pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS dari Banten sampai Jawa Timur, saat ini di sejumlah daerah pembangunan JJLS sudah diselesaikan.
JJLS di Provinsi Banten juga sudah selesai 100% teman-teman. Di Provinsi Jawa Barat sudah selesai 100%, di Provinsi Jawa Tengah juga sudah selesai 100%. Nah, di Jawa Timur ini menyisakan hanya beberapa kilometer saja. Lalu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang menyisakan pekerjaan besar, informasinya menyisakan beberapa jalan di Gunung Kidul dan pembangunan jembatan Pandan Simo yang mau dibangun ini teman-teman, yang Om JT liput ini, dan proyek besar Kelok 18 yang besok Om JT juga akan membuat videonya tentang perkembangan pembangunan Kelok 18 di perbukitan di kawasan Pantai Parangtritis teman-teman. Nah, tunggu saja videonya dari Om JT. Dan jika nantinya JJLS sudah selesai dibangun dan tersambung semuanya, diharapkan memperlancar distribusi logistik. Dan dengan 3 jalur yang ada di Pulau Jawa, yaitu di jalur selatan, jalur tengah, kemudian di utara, kelancaran logistik, daya saing produk-produk yang ada akan semakin baik dan mudah tersalurkan. Nah, ini teman-teman, Om JT masih menyusuri jalur jalan lintas selatan di wilayah Galur Kulon Progo ini. Memang sengaja Om JT liput penuh di wilayah ini karena penasaran juga, ini lama nggak lewat di sini teman-teman. Dulu Om JT pernah meliput tapi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini jalan ini lumayan mulus, lebar dan masih sepi karena memang jalannya di ujung sana itu masih terputus oleh Sungai Progo. Nah, ini sebentar lagi kita sampai ke jalan yang terputus teman-teman. Sebenarnya lumayan indah juga ini lewat sini teman-teman, hanya beberapa kilometer dari kawasan pantai selatan. Apalagi besok kalau jembatan Pandan Simo ini sudah jadi, jalan ini bakal rame lalu lintasnya. Dan inilah teman-teman titik buntu dari jalur jalan lintas selatan di sisi barat Sungai Progo atau di kawasan Galur Kulon Progo ini. Nampak jalur jalannya terputus dan saat ini lokasi jalan penghubung menuju jembatan Pandan Simo, lahannya baru proses clearing atau pembersihan lahan. Nah, bekas lahan sawah baru diolah agar padat untuk jalur JJLS. Lalu itu tadi JJLS yang Om JT lewati terputus di sini. Nah, ini teman-teman update pembangunan jembatan Pandan Simo atau jembatan Serandaan 3 ini. Ini Om JT liput hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Nampak jalur jalannya sudah kelihatan dan baru proses pembersihan lahan. Saat ini jalan JJLS yang terputus mulai akan dibangun menuju Sungai Progo di sana teman-teman. Yang besok akan dibangun jembatan Serandaan 3 atau jembatan Pandan Simo. Informasinya teman-teman, nama jembatan awalnya akan bernama Jembatan Serandaan 3 karena mengikuti nama jembatan-jembatan di Serandaan yang melintang di atas Sungai Progo dan sebagai penghubung wilayah Bantul dengan Kulon Progo. Seperti awalnya jembatan Serandaan 1 yang saat ini tidak bisa difungsikan karena ada kerusakan pondasi jembatan, yaitu amblesnya pondasi jembatan. Lalu dibuatlah jembatan Serandaan 2 yang dibangun persis di selatan dari jembatan Serandaan 1 yang sampai saat ini berfungsi dengan baik dan memperlancar arus lalu lintas dari Jalan Serandaan menuju Jalan Brosot maupun sebaliknya atau di perbatasan Bantul dengan Kulon Progo. Nah, karena jembatan Serandaan 3 ini rencananya dibangun sebagai penghubung jalur jalan lintas selatan. Nah, informasinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan arahan nama jembatan menjadi Jembatan Pandan Simo yang lokasinya dekat dengan Pantai Pandan Simo. Ini Om JT masih di sisi barat Sungai Progo di lokasi proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan jembatan Pandan Simo besok. Nah, di lokasi ini juga baru tahap clearing atau pembersihan lahan teman-teman. Dan di sini lokasi sudah lumayan dekat dengan Sungai Progo. Nah, itu sungainya kelihatan teman-teman. Nah, jembatan Pandan Simo atau jembatan Serandaan 3 ini akan menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ini bakal dibangun melintang di atas muara Sungai Kali Progo.
Dan konstruksi jembatan ini rencananya akan dibangun sepanjang 1,9 km pada ruas Ngeremang sampai Pandansimo. Dan dengan ukuran panjang tersebut, jembatan Pandansimo ini juga akan menjadi jembatan terpanjang ketiga di Jawa setelah jembatan Suramadu dan jembatan Pasopati, dan menjadi jembatan terpanjang di Yogyakarta bila besok sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat update pembangunan jembatan Pandansimo di sisi timur atau di wilayah Bantul ini, teman-teman. Ini Om CT berada di jalur jalan lintas selatan di kawasan Pantai Baru. Nah, itu nampak pintu masuk ke Pantai Baru. Nah, ini sepertinya di sisi timur ini lumayan kelihatan progres pembangunannya, teman-teman. Yuk kita lihat lokasi titik jembatan di sisi timur atau lokasi proyek pembangunan jembatan Pandansimo. Besok bila jembatan Pandansimo sudah jadi, JJLS yang tadi Om CT lewati di sisi barat Sungai Progo sana tadi akan tersambung dengan JJLS ini, teman-teman, sehingga akses dari Bantul ke Kulon Progo maupun sebaliknya ini akan lebih cepat dan lancar melewati jalur jalan lintas selatan ini. Nah, ini teman-teman, di sisi timur ini JJLS yang terputus di sini, dan nampak jalur jalan menuju jembatan baru proses clearing juga. Nah, itu nampak berarti posisi tersambungnya JJLS nanti di sini itu arah ke pantai. Lalu jalan yang ke arah sana itu arah ke jembatan Serandaan 2 atau Serandaan 1 tadi, teman-teman. Dan yang ke kanan ini adalah jalur jalan lintas selatan yang besok akan tersambung. Nah, seperti yang Om CT sampaikan tadi, jembatan Pandansimo ini besok akan menjadi jembatan terpanjang ketiga di Pulau Jawa setelah jembatan Suramadu dan jembatan Pasopati. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura memiliki panjang sekitar 5,4 km. Sedangkan jembatan Pasopati di Bandung, Jawa Barat mempunyai panjang 2,8 km. Dan jembatan Pandansimo itu besok akan mempunyai panjang 1,9 km. Dengan begitu, jembatan Pandansimo bakal menjadi landmark baru karena diklaim akan menjadi yang terpanjang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasinya, untuk tahap perancangan desain jembatan Pandansimo juga sudah rampung. Dan pada prinsipnya jembatan ini akan menonjolkan arsitektur bangunan yang mengedepankan unsur kelokalan. Dan untuk mengedepankan arsitektur hijau akan ditanam pohon cemara udang di bagian tengah jembatan. Nah, jembatan Pandansimo ini akan menyediakan area bagi pejalan kaki, jalur jogging, dan ruang terbuka hijau. Jadi masyarakat bisa melihat Kali Progo. Proses clearing yang mendekati kawasan Sungai Progo. Dan yang jelas pembangunan jembatan Pandansimo ini akan segera terwujud, teman-teman, sehingga akses jalur jalan lintas selatan antara wilayah Bantul dengan Kulon Progo bisa segera tersambung, sehingga jalur selatan ini bisa menjadi jalur alternatif non-tol. Dan Om CT akan selalu update pembangunan jembatan Pandansimo ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dulu video dari Om CT tentang update pembangunan jembatan Pandansimo. Ini semoga cepat terwujud, teman-teman. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video Om CT. Salam Om CT.